janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Kembali dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada Haleluya. sampai hari ini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan, Oleh karena kami boleh ada sampai kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Haleluya. Kau ajaib. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan pujian kami. Oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada saat ini. Hanya karena kebaikan Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati. Sehingga saat ini Tuhan kami siapkan kehidupan kami, hati kami untuk kami beribadah. Kami percaya Tuhan, Kau tidak dapat dibatasi dengan tempat dan waktu. Kuasa-Mu itu Tuhan ada bersama kami di tempat ini. Ada juga bersama dengan jemaat Tuhan yang sementara mengikuti acara ibadah online lewat media Facebook dan juga radio yang ada. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang maha hadir. Kau berkarya di dalam kehidupan kami di tempat ini. Kau berkarya di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah.
Kami dah sukacita. Kami bilang terima kasih Tuhan. Luar biasa pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini, namun kami mohon sucikan, kuduskan kami. Biar kami layak untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Hidup kami adalah penyembahan. Biar penyembahan yang kami naikkan kepadamu adalah penyembahan yang berbau harum, menyenangkan hati-Mu, dan pastinya memberkati kami. Kuasa kegelapan kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Siaplah kami untuk melayani, siaplah kami untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kita ada di bulan Mei, di minggu yang pertama. Luar biasa Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pergumulan, namun bukti kebaikan Tuhan, kita semua ada sampai saat ini. Sehat, kuat, nafas hidup masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Walaupun diwarnai dengan pergumulan, namun kasih kebaikan Tuhan yang ajaib itu, keajaiban dan kehebatan kuasa Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kita. Itu sebabnya siapkan kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sementara menyaksikan siaran atau ibadah melalui Facebook, yang sementara mendengar melalui Radio Victory. Biarlah siapkan kehidupan kita. Kita percaya kalau jemaat di rumah dan kami di tempat ini, Tuhan Maha Hadir. Kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Rasakan, alami jamahan, lawatan Tuhan. Senangkan hati Tuhan saat ini karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Kita mau masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kita ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia pusat pujian penyembahan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita katakan kepada Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup Tuhan. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kembali katakan, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Besar anugerah-Mu. Amin. Hidup. Terima kasih. Hari ini kami bilang terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu. Bersyukur. Amin. Ku bersyukur. Kau selalu baik. Katakan Kau baik. Kami bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau menyembah. Hidup, amin. Hidup sampai detik ini Tuhan, sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Selain hanya dengan puji dan syukur kami kepadamu.
dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus luar biasa, ajaib, heran dan perkasa Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ada kemenangan. Engkau gunung batu, kota benteng, Engkau perisai kami Tuhan. Engkau keselamatan kami. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi Raja kami, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hiaralada pada sikiaralada pada sandara yaralada mo. Hiaralada pada sikiaralada pada sandara yaralada pada sikiribidina. Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Hiaralada pada sandara yaralada pada sikiaralada pada sandara yaralada. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada damai sejahtera. Nama Yesus yang kami tinggikan. Tidak ada nama lain di dunia ini, hanya nama Yesus. Nama Yesus yang luar biasa. Hiaralada pada sikiribidina. Hiaralada pada sandara yaralada. Hiaralada pada sikiribidina. Hiaralada pada sandara yaralada pada sandara yaralada. Yesus ditinggikan dalam keadaan apapun. Biar kami tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya ada kekuatan di hadirat Tuhan. Ada sukacita di hadirat Tuhan. Hiarabada syikiaralada pada sandara. Hiarabada sandara yarabada sikiribidina. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu, segala beban terlepas. Hiaralada pada sandara yarabo. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hormat pujian, kemuliaan bagi-Mu. Ku bersyukur. Amin. Kau selalu Tuhan, selalu senantiasa Engkau baik. Itu yang kami alami Tuhan. Hanya dengan syukur kami kepada-Mu. Oh haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu, oh haleluya, sempurna yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab nama itu yang layak diagungkan dan dimuliakan. Itulah nama Yesus. Mari kita bangkit, bersemangat di dalam Tuhan. Walaupun dalam pergumulan, namun kita punya Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan. Kita mau bersemangat, serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Oh, kita
buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa-Nya, kuasa namanya, serukan nama Yesus. Oh haleluya, manalah yang kuat, nama serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya, haleluya. Oh kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa, serukan nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus. Amin. Haleluya, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus. Amin. Perlindungan kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Oh nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya, oleh darah yang domba. Oh oleh darah, amin. Darah anak domba yang berkuasa, amin. Oleh kesaksian kita, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis ya, haleluya. Segala ketakutan dikalahkan, amin. Oleh darah anak, amin. Lagi katakan oleh darah, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan oleh kesaksian kita, oh iblis dikalahkan, amin. Hanya oleh darah Yesus, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Darah Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang luar biasa, nama yang setia, pribadi yang luar biasa. Dia tidak pernah terlambat di dalam setiap menolong kita. Janjinya ya dan amin. Dia Tuhan yang setia. Siapkan kehidupan kita untuk kita masuk. Terima firman yang sanggup memulihkan, sanggup menguatkan, sanggup memberi jalan keluar, sanggup menyembuhkan, dan sanggup untuk memberikan sukacita, kekuatan, semangat, menambahkan iman kita di hari-hari terakhir ini. Haleluya. Yesus, katakan Engkau, amin. Tuhan yang setia, Waktu yang terbaik, waktumu Yesus. selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Tuhan sandaranku, Ku hanya akan berharap dan ku hanya kan berharap katakan padamu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami senantiasa bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang diberlakukan bagi kami hari-hari yang lalu sampai pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya semua puji-pujian kami, pengagungan kami berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami masuk dalam perenungan firman Tuhan. Urapan Allah memenuhi kami semua. Biar sungguh-sungguh hati kami terbuka untuk firman Tuhan yang akan memberkati kami, membawa kami pada hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Segala gangguan kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami terhadap firman Tuhan, kami talukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pembelaan bahkan kemenangan dari Tuhan jadi bagian kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkan dan berjanji mau melakukannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya terlalu yakin kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tidak terasa sudah sekian juga lama kita tidak ada persekutuan bersama-sama jemaat. Namun kita terlalu yakin, kita semua meyakini bahwa Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan, dan bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan pada pagi hari ini, saya kutip dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang dunia ini bahkan kita semua berada dalam situasi yang menakutkan. Ya, saya terlalu yakin ya siapapun kita manusia dengan situasi virus yang sekarang ini kita berada dalam suasana takut. Siapapun kita, itu pasti. Tetapi saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita ada jaminan daripada firman Tuhan. Haleluya. Ya, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan atau saya angkat satu tema pada pagi hari ini, menghadapi ketakutan dan kebimbangan. Bapak Ibu takut? Bapak Ibu bimbang? Jangan dengar saran orang lain. Tapi sebagai orang percaya kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kehidupan manusia ini diwarnai dengan berbagai pergumulan. Di situ ada rasa takut, ada rasa bimbang, dan hal-hal yang membuat kita mulai ragu, takut akan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, dalam menghadapi situasi seperti ini, kadang-kadang ada orang yang mampu, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang mulai takut, bimbang, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kekalahan seseorang terhadap masalah tertentu dapat tergambar dari reaksi-reaksi yang tertentu yang mereka hadapi. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, reaksi yang muncul ketika seorang apabila dia tidak siap untuk menghadapi pergumulan situasi seperti ini, darah banyak orang yang akan gugur iman. Mulai meragukan tentang iman kepada Tuhan. Tapi saya terlalu yakin kita semua yang diberkati Tuhan, kita tidak akan goyah sebab kita adalah orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, timbul satu pertanyaan kepada kita. Ya, baik saya dan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Bagaimana caranya supaya ketakutan ini, supaya kebimbangan ini ya tidak dapat menguasai kita
bahkan akan membuat kita kalah dalam pergumulan hidup ini. Saya terlalu yakin itu timbul juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya. Namun saudara kasih Tuhan, saya memberi atau saya mengutip daripada firman Tuhan, sebab kita orang percaya semua harus kembali kepada firman. Sebab itulah firman adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Saudara kasih Tuhan, saya menyampaikan kepada kita semua ada beberapa hal adanya virus ini. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Bapak, yang pertama saya akan sampaikan pada kita, ada hal-hal yang harus kita miliki supaya kita bisa mengalami apa yang dikatakan di dalam ayat mas kita pada pagi hari ini. Yaitu jangan takut sebab aku menyertai engkau dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan, pertama apa yang saya mau sampaikan kepada kita. Pertama, mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa kebimbangan adalah pertama-tama percaya, yakin akan janji Tuhan itu kepada kita dalam firman-Nya. Haleluya. Ya. Bacaan kita tadi katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam keadaan ketakutan, kebimbangan dan berbagai masalah yang sedang kita hadapi, apalagi akhir-akhir ini. Maka yang pertama, kembali kepada bacaan kita tadi, yaitu percaya, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, bahwa ada janji Tuhan sampaikan pada murid-murid yang menyaksikan dia naik ke surga. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Dan itu juga menjadi bagian saudara kasih Tuhan. Itu menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya. Ya. Kita harus sadar bahwa Tuhan dekat dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan kita. Dan itu adalah bentuk keyakinan kita yang akan membuat kita kuat dan merasa tidak kesendirian sebab Dia beserta dengan kita. Dari sekian banyak peristiwa mau melempari dia dengan batu karena Siklak itu sudah jatuh ke orang Amalek. Tetapi saudara kasih Tuhan, ya di dalam ayat yang ke-6 di dalam pasal 30 1 Samuel ini, ya apa yang firman Tuhan katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Situasi yang gawat, yang kritis yang dihadapi oleh Daud. Tetapi ternyata bahwa mengalahkan rasa takut yang sedang mengancam dia, Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Peristiwa yang lain, saudara kasih Tuhan, di dalam dua raja-raja pasal yang ke-19, di mana Raja Hizkia dalam situasi ketakutan. Raja Asyur mengepung Yerusalem. Tapi saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah rasa takut ini, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, karena Hizkia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dia. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak salah kalau Daud ungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-56. Ayat yang keempat dia katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allahku. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, apapun yang sedang kita hadapi, jelas rasa takut ini mengancam kita. Tetapi firman Allah katakan, teguhkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Haleluya. Dalam Yesaya 41 ayat 13. Firman Allah berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Saya dan saudara, saya terlalu yakin akhir-akhir ini yang itu dengan rasa takut. Tapi saudara kasih Tuhan, menghadapinya tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
bagaimana menghadapi rasa takut dan kebimbangan itu. Yang kedua, yakinkan akan pertolongan Tuhan. Kembali kepada ayat mas kita tadi. Saudara kasih Tuhan, bahwa dia katakan Tuhan akan menolong engkau. Saya bacakan ulang ayat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Haleluya. Dan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Seringkali kita mau supaya pertolongan itu secepatnya semau kita. Tapi pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Allah tidak pernah terlambat menolong Anda dan saya. Yakinkan itu saudara kasih Tuhan. Ya. Di dalam, saya kutip dalam Yesaya pasal 43. Ayat yang kedua. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jaminan yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa jaminan daripada Tuhan. Ya. Ini berbicara bentuk pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara. Kita tidak bisa sangkal satu saat kita mulai bimbang. Kira-kira Tuhan mau tolong kita atau nyanda? Kira-kira ini firman Tuhan cuma berlaku bagi dorang atau kita nyanda? Secara jujur kita harus mengakui itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi yang jelas firman Allah itu ya dan amin. Kalau dia berjanji menolong Anda dan saya, itu pasti akan terjadi. Haleluya. Yakinkan itu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, seringkali orang kalau ada pergumulan, orang lebih cepat pergi cerita pada orang lain. Ya, orang lebih cenderung, aduh kita mau cerita juga ke tetangga atau kita punya kenalan. No, kalau tampil orang bisa cerita pada dia dia lagi lebih soal dari orang, aduh bagaimana orang kecewa. Dosa kita begini-begini, dia badiang-badiang. Sata soklar, iyo. Kalau dia bilang kita lebih soal dari ngana bagaimana sudah dikasih itu. Kita lebih soal pergumulan dari ngana bro. Lebih kecewa orang. Tapi firman Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa dia akan menolong kita. Dalam Yesaya pasal yang 31 ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya. Di situ firman Allah katakan orang-orang yang cari pertolongan kepada manusia, orang-orang yang celaka. Pada zaman Yesaya, Mesir adalah tempat meminta pertolongan dari bangsa-bangsa yang diserang oleh bangsa yang lain. Tetapi firman Allah katakan, Mesir yang pada waktu itu terkenal dengan kereta-kereta perang, kuda-kuda perang, maka kalau kita minta pertolongan kepada manusia, Alkitab katakan, yang menolong akan jatuh, bahkan yang ditolong juga sama-sama mengalami kerugian. Orang ini mau semua itu toh, saudara kasih Tuhan, yakinkan itu. Oleh sebab itu, kita sepakat apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 109 ayat 26. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dalam pasal 54 ayat 6 kitab Mazmur juga mengatakan, Mazmur katakan sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dan masih banyak ayat-ayat penyataan daripada Mazmur tentang Allah adalah penolong. Mazmur 23, ya penolong digambarkan oleh pemazmur yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak pernah kekurangan pertolongan, tidak pernah kekurangan ya jaminan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu kita semua ya mari saya mengajak kita Bapak Ibu yang di rumah, kita semua ya yang kedua adalah yakinlah pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Haleluya. Yang ketiga saudara kasih Tuhan. Yang ketiga kembali kepada ayat mas kita tadi. Saya bacakan ulang. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Haleluya. Jadi yang ketiga, saudara, bagaimana menghadapi ketakutan memang ada janji Tuhan. Ya, orang bukan kalah dengan ketakutan, kita bukan kalah dengan kebimbangan, tapi janji Tuhan akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Ini janji Tuhan, ini kepastian. Jangan ragukan kepastian yang janjikan oleh Tuhan. Semua persoalan-persoalan hidup kita terkadang membutuhkan jalan keluar yang cepat atau lambat. Tetapi saudara kasih Tuhan, yakinkan akan janji Tuhan tadi dalam ayat mas kita tadi yang akan membawa kita pada kemenangan. Jadi kalau orang kalah dengan ketakutan dan kebimbangan, akibatnya fatal. Tetapi ada janji Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Dia membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Siapa tidak mau jadi hidup yang berkemenangan? Pasti kita mau supaya ada hidup kemenangan di dalam Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20, di situ dikatakan janji Tuhan kepada orang Israel. Mulai ayat yang ketiga dengan berkata, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat yang keempat, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menurut kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dan itu bukan hanya berlaku bagi orang Israel, tapi berlaku bagi Anda dan saya. Yakinkan firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan, ayat yang sudah banyak kali kita dengar. Katakanlah Yeremia 17. Ya. Firman Allah katakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti apa firman Tuhan kata? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini gambaran daripada hidup berkemenangan. Dia sudah menang, baru-baru saja kita merayakan kemenangan Yesus atas maut. Kalau dia menang, maka kita orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, yang meyakinkan pertolongan Tuhan, orang akan dibawa pada hidup berkemenangan demi kemenangan. Itu janji Tuhan. Haleluya. Ya, walaupun mungkin kita menghadapi berbagai tantangan, percobaan dalam hidup ini. Paulus bilang kepada jemaat Korintus, dia katakan ayat 13, pasal 10 1 Korintus. Katakan, pencobaan-cobaan kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini berbicara tentang kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Janji Tuhan, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang di rumah, mari kita semua jangan sampai dikalahkan oleh ketakutan kebimbangan akhir ini. Memang ini situasi ini sudah dalam penggenapan firman Tuhan. Kalau nyanda berarti firman Tuhan itu dusta. Tetapi saudara, kalau pun terjadi hal-hal ini, itu meyakinkan kita bahwa Allah itu setia kepada rencananya. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Oleh sebab itu pada pagi menjelang siang ini saudara yang kasih Tuhan, di rumah mari kita semua setia. Walaupun pergumulan menakutkan kita, orang mulai bimbang terhadap firman Tuhan. Mari bangkitkan iman kita. Yakinkan janji Tuhan. Bilangan 23:11. Dikatakan ayat 13 maksudnya bahwa Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dia bukan seperti saudara dan saya. Ya, banyak berdusta, yang tidak jaga betul tuh janji, tapi dia tetap setia kepada janjinya. Haleluya. Saya terlalu yakin Bapak Ibu yang di rumah,
tidak akan larut dengan rasa takut ini. Torang pegang firman Tuhan. Kalau orang yakin, percaya kepada Tuhan, tidak bergeser pada Tuhan, yakinkan pertolongan Tuhan, bahkan bukan sekedar menolong kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Amin, haleluya. Tak usah Ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam persekutuan ibadah kami, Kau melawat kami dengan firman-Mu, jaminan, pertolongan, kemenangan, penghiburan dari Tuhan. Di tengah-tengah kami mengalami situasi yang menakutkan, yang membimbangkan, kami pegang janji Tuhan. Allah tetap setia kepada janjinya. Dan biar kami juga setia di dalam Tuhan. Sebab kami punya keyakinan, Gembala yang baik memelihara hidup kami semua. Diberkatilah setiap hati yang sudah terbuka untuk firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Kami sama-sama dikuatkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami syukurkan firman-Mu di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin.
kita dengar firman Tuhan, kita masuk dalam mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus dalam hal makan minum perjamuan kudus. Saya selalu mengawali kepada kita berulang kali setiap kali kita ambil bagian perjamuan kudus. Saya selalu mengingatkan, memberitahu kepada kita apa maknanya kita makan minum perjamuan kudus. Bukan sekedar kita sudah terima roti dan di komando makan bersama, minum bersama, tapi kita setidak-tidaknya kita mengetahui manfaat dari kita makan minum perjamuan kudus. Pertama adalah makna masa lalu adalah merupakan persekutuan kita dengan Kristus, sebab kita orang-orang percaya yang sudah dibebaskan dari dosa dan hukuman. Yang kedua, merupakan suatu ucapan syukur kita atas berkat dan keselamatan yang Allah sediakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan apa maknanya masa sekarang ini pada waktu Bapak, Ibu, Saudara menerima roti dan anggur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan Kristus dan keikutsertaan kita dalam kematiannya sebagai korban, sekaligus persekutuan kita sesama anggota tubuh Kristus. Dan juga merupakan suatu pengakuan kita atas perjanjian baru yang dengannya kita orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengakui ketuhanan Kristus dan sekaligus penyerahan diri kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan apa maknanya masa yang akan datang? Merupakan jaminan akan kerajaan Allah dan perjamuan dengan Mesias pada masa depan ketika kita orang-orang percaya bersama dengan Tuhan, tanda kutip, kalau orang setia kepada Tuhan. Dan merupakan tindakan kita untuk mengharapkan kedatangan Kristus yang Alkitab katakan sudah dekat. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Teguhkan itu oleh Roh Kudus, dan saat ini kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, pengorbanan Kristus untuk kami dalam hal makan minum roti dan minum air anggur ini. Biar makna ini kami mengerti, supaya walaupun dengan berbagai tantangan pergumulan hidup kami alami hari-hari selanjutnya, kami pegang janji Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, bahkan membawa kami ke kemenangan demi kemenangan. Dan saat kami terima roti dan anggur ini, kami merasakan semangat baru. Tidak akan dikalahkan oleh rasa takut dan bimbang, sebab kami punya firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan sia-sia
barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus ada di tangan kanan. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu di rumah, kita makan bersama di dalam nama Yesus. Cawan yang ada di tangan kanan. Tinggikan darah anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat celah itu, telah tercurah hanya untuk menebus kita dari dosa dan hukuman. Hargai pengorbanan Kristus melalui darah yang kudus ini. Dengar firman Tuhan sebelum kita minum bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu masih kiara maramata. Irana malamataka. Semuanya sia-sia yang tak berarti. Ibadah kami dari awal sampai saat ini Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Mereka sudah melayani, kami semua diberkati Tuhan. Baik yang melayani di mimbar, bahkan yang memegang, menangani alat-alat ini sampai di radio. Berkati kami semua. Dan Bapa, kami bersyafaat pertama-tama untuk pemerintah dan bangsa kami Republik Indonesia. Kami mencintai bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong kiranya pergumulan bangsa dan negara kami mohon presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hukum tua, sampai pada aparat yang terendah kepala jaga meweteng. Tuhan, anugerahkan pada mereka hikmat, bijaksana menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hindarkan dari mereka niat yang tidak baik, yaitu korupsi dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biar negara kami dalam perlindungan Tuhan. TNI dan kepolisian yang diberikan tugas untuk mengamankan negara dan bangsa kami. Beri mereka kemampuan Tuhan. Lebih daripada Tuhan yang tahu pergumulan negara dan bangsa kami. Biar hindarkan dari kekacauan, teror dan hal-hal yang tidak kami ingini. Biar sungguh-sungguh negara kami Republik Indonesia ini mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini negara bangsa kami, daerah kami sedang dihantui dengan virus. Tuhan, rasa takut mulai menguasai kami. Tapi Tuhan tolong, balik pada firman-Mu, kami tidak akan dibiarkan sepanjang kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, hindarkan Tuhan. Kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Darah Yesus membungkus kami. Sebab darah Yesus punya kuasa bagi kami. Tuhan, mereka-mereka yang dalam penderitaan, hiburkan, kuatkan mereka. Kami berdoa juga para dokter, para petugas medis yang sedang berjuang di garis depan. Melayani, merawat mereka-mereka yang terpapar dengan virus ini. Oh Tuhan, berikan kekuatan ekstra dari Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Mereka mau menjalankan tugas merawat, melayani dengan sukacita yang dikerjakan harus, dan hindarkan mereka dari gangguan ini Tuhan. Dan keluarga-keluarga mereka di rumah Tuhan, hiburkan mereka supaya mereka boleh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, setiap persembahan kami hari ini, baik itu berupa milik Tuhan persepuluhan, berupa derma Tuhan, kami terlalu yakin, kami pegang janji Tuhan,
menabur pasti menuai. Tuhan siapkan berkat-berkat bagi kami. Apapun pekerjaan kami, profesi kami yang sedang kami tekuni. Sebagai petani, peternak, pedagang, sopir, pegawai negeri, pegawai swasta, tukang ojek, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati Tuhan. Sehat-sehatkan kami untuk sepanjang minggu yang akan datang. Biar kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuh nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan tahu kebutuhan kami akhir-akhir ini. Kami terlalu yakin burung pipit yang tidak pernah menabur Tuhan siapkan berkat. Apalagi kami orang yang percaya kepada Tuhan. Kami terlalu yakin janji Tuhan akan menjadi bagian kami sepanjang kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Bapa surgawi yang tidak pernah berkesudahan itu, tuntunan penghiburan oleh Roh Kudus jadi bagian kami semua hari ini, esok dan seterusnya, sampai Yesus Kristus Tuhan itu Raja di atas segala raja datang menyebut kami saleh-salehnya di hari Maranatha. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami menutup ibadah kami sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.